Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahmatullah. Segala puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak, sehingga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan ini adalah salah satu karunia sangat besar yang wajib kita syukuri dengan berusaha beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan ibadah hanya kepadanya dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita mengikuti sunnahnya insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, setelah kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memiliki buah dari ibadah tersebut. Di antara adalah memiliki akhlakul karimah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memiliki akhlakul karimah? Kita memperdalam, melakukan ya hal-hal yang berkaitan untuk munculnya akhlak yang mulia. Di antara adalah kita mensucikan hati. Oleh karena itu, dengan kita mensucikan hati, kita juga harus berusaha menghilangkan hal-hal yang bisa merusak dan mengotori hati tersebut. Di antaranya adalah kita harus mengetahui apa sih sebab-sebab sakitnya bahkan matinya hati. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan sakitnya hati, terlebih khusus racun-racun apa yang menyebabkan hati itu sakit bahkan hati itu mati. Di sini disebutkan qala mu'allif rahimahullah ta'ala sumumul qalbil arba'ah, 4 racun hati. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, jadi racun itu tidak hanya pada makanan, tidak hanya pada minuman, bahkan hati pun ketika kosong dari beribadah kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya terdapat racun. Di antara racun-racun hati yang insyaallah kita akan bahas, maksudnya adalah apa? Di antara fudul kalam, wa fudul nadhar, wa fudul ta'am, wa fudul mukhalatah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas pertama adalah fudulul kalam. Ikhwan fiddin wa akhwati rahimahullah ta'ala, ketahuilah di sini disebutkan i'lam annal ma'asiya kulluha sumumul qalbi wa asbab ya wa asbabu limaradi. Ketahuilah bahwasanya semua maksiat, ya, semuanya maksiat apa? Annal ma'asiya kullaha sumumul lil qalbi. Semuanya adalah racun hati. Kullaha, semuanya. Bahkan tidak hanya sebatas racun hati, sebab sakitnya hati, wahalaki, dan sebab binasanya matinya hati. Makanya akhwati fillah, kaitan dengan racun hati ini harus kita tahu dan kita berusaha untuk menjauhinya. Bukan berarti kita membiarkan, apalagi kita merasakan nyaman dengan racun-racun tersebut. Racun hati yang pertama adalah fudul kalam, berlebihan dalam berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam buku yang kita jadikan muqarrar, ya, di sini ada beberapa hadis, tapi ternyata hadis ini ya lemah. Di antaranya, ya, saya nggak sebutkan di rangkuman yang saya tulis di PowerPoint ini, ya. Adapun yang di buku disebutkan di antaranya ada beberapa hadis yang lemah, tapi saya bacakan untuk mengambil faedah. Di sini disebutkan la yastaqimu imanun, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. La yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya itu lurus. Wa la yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan lurus hatinya hatta yastaqima lisanuhu, sehingga luruslah lisannya, benarlah lisannya. Ya, jadi ini memberikan hikmah kepada kita bagaimana keimanan kita bisa baik. Kita harus punya hati yang baik. Bagaimana hati yang baik? Kita harus baik juga lisan kita.
Kemudian di sini ada hadis yang lain, meskipun hadis ini katakan hadis yang dhaif. Di antaranya yang kedua adalah apa? Disebutkan la tuksirul kalama bi khairi dzikrillah fa inna kasratal kalami khairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Janganlah engkau memperbanyak ucapan selain berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya banyak berbicara selain zikir kepada Allah ini akan mengeraskan hati. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhwati fillah wa ikhwani fi dinillah, mari kita sibukkan lisan kita berzikir kepada Allah. Jangan tersibukkan dengan ucapan-ucapan yang menjauhkan kita dari keridhaan Allah. Membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ghaibah, namimah, atau sendaguro yang tidak ada faedahnya. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang bisa mengeraskan hati. Kemudian ada hadis yang lain, di sini disebutkan hadis yang lemah pula. Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat dzunubuhu, wa man kasura dzunubuhu kanatin naru aula bihi." Umar Khattab berkata, meskipun ini sekali lagi dikatakan hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, barang siapa banyak bicaranya, maka banyak kekeliruannya, maka banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, banyak dosanya, dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Maka ikhwan bin akhwatillah, persedikitlah lisan kita. Munculkanlah lisan kita buah dari ilmu, buah dari zikir kepada Allah, buah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diucapkan adalah sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis, dan di sini disebutkan hadis yang sahih, hadis dari Mu'ad, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ya saya tulis di PowerPoint ini, maukah kamu aku beritahukan kunci dari semua itu? Maka aku menjawab, yaitu Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, maka Rasulullah memegang lisannya. Summa qala kafi alaika hada. Rasulullah mengatakan, jagalah lisan ini, peliharalah ini, maksudnya lisan ini. Maka aku, yaitu Mu'ad, bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna luma'akhiduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, benarkah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Rasul menjawab, sakulat ka ummuk. Ya, ini ungkapan yang apa? Ungkapan untuk memberikan perhatian, yaitu ucapan ya itu menunjukkan adanya apa ya, sesuatu yang perlu diperhatikan, ya. Sakulat ka ummuk, ibumu kehilanganmu. Ibumu kehilanganmu, wahai Mu'ad. Maka Rasulullah melanjutkan, wahai Mu'ad, ya Mu'ad, wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhim au qala ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Maka Rasulullah menjawab, wahai Mu'ad, bukankah manusia akan diseratkan neraka pada wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka hanya disebabkan oleh hasil perkataan mereka? Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya semua apa yang diucapkan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwaniddin wa akhwati fillah, ada hadis yang lain juga yang menunjukkan kaitan dengan bahayanya berlebihan berbicara. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, yang artinya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Ya, aktsaru ma yudkhilun nasu nara al-ajwafani al-fammu wal farju. Kemudian dalam hadis yang lain pun Rasulullah pernah bersabda, annar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Rasul bersabda yang artinya sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang tidak jelas, tetapi karenanya
ia terjerembab ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Jadi ya, perkara yang berkaitan dengan masalah ya lisan itu sangat-sangat sesuatu yang sangat berbahaya. Kemudian Rasulullah pun bersabda dalam hadis yang lain, inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Inna rajula, sesungguhnya ada seorang, la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san, yang dia mengucapkan kalimat yang ia anggap biasa. Ingat, ia anggap biasa. Ya, ini kadang terjadi. Kita guruan, kita menyeletuk, atau kita ya mengucapkan ucapan yang kelihatannya biasa, tapi apa ancaman Rasulullah? Ternyata apa? Tetapi karena lisan tersebut, karena ucapan tersebut, ia terjun ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Jadi sekali lagi, jangan kita mengucapkan ucapan yang kita anggap biasa. Tapi ternyata di depan Allah itu bukanlah biasa, itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan dan sebuah riwayat, Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Man najah? Ya, apa itu keselamatannya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khotiatik. Pelihara dirimu, pelihara lidahmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa lapang, dan menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, ya, kita disuruh menjaga lisan kita. Jangan kita menganggap ucapan yang biasa, ucapan sepele, ucapan bergurau, ucapan hanya ucapan yang kelihatan kita tidak layak untuk kita ucapkan. Itu malah menyebabkan menyeret kita ke dalam na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah pun pernah bersabda, man yatakaffalu li ma baina lihyahi wa fakhidaihi atakaffalu lahul jannah. Barang siapa yang memberi jaminan untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya apa? Mulut dan dua pahanya, maksudnya apa? Kemaluan. Aku jamin baginya surga. Masya Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengucapkan ucapan yang menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut otak kita, maka apa? Kita mendingan diam. Kita harus berusaha mengucapkan ucapan yang mengandung keemasan, mengandung keindahan, mengandung kebaikan menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut perasaan kita. Dan kita akhiri, ada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah azza wa jalla. Seluruh pembicaraan anak Adam itu menjadi ancaman baginya selain amar ma'ruf nahi munkar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha menjadi orang yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sebelum kita akhiri juga ada ucapan Rasulullah yang lain. Di sini Rasulullah bersabda, merupakan kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sahal pernah berkata, barang siapa berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna baginya, ia akan terhalang dari kejujuran. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.